Tuhan, kami percaya. Apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, terjadilah pada kalian sesuai iman kalian. Iman yang mana? Iman yang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan demikian menjadi cahaya di dalam hidup mereka. Sekalipun mereka buta, mereka dijamah oleh Yesus, dan daya kekuatan Yesus Kristus sebagai Tuhan menyembuhkan mereka yang buta hanya dengan jamahan saja. Iman itulah yang membuat mereka sembuh. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 27. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan pada hari ini memberikan pengharapan yang kuat kepada kita. Kalau kita sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita, kita diberi anugerah ketakwaan, keberanian, bukan kepengecutan dan ketakutan. Inilah yang bisa kita tempatkan juga di dalam kaitannya dengan bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 29 ayat 17 sampai 24. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kitab Nabi Yesaya ini sangat kaya dengan pesan-pesan dan nubuat yang di kemudian hari digenapi oleh Yesus Kristus. Pada kutipan Yesaya bab 29 ayat 17 sampai 24 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, tidak lama lagi Libanon akan berubah
menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat. Lepas dari kekelaman dan kegelapan, orang-orang sengsara akan bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Itulah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang disampaikan sebagai nubuat oleh Nabi Yesaya, yang digenapi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dikisahkan dalam Injil Matius bab 9 ayat 27-31. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kita mendapatkan contoh orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai terang dan kekuatan dalam hidupnya. Dua orang buta, meskipun buta, mereka percaya kepada Yesus, dan Yesus diimani sebagai Tuhan. Itulah sebabnya ketika mereka berseru dan menjumpai Yesus agar mereka disembuhkan dari kebutaan itu, Yesus hanya bertanya, "Apakah kalian percaya bahwa aku bisa melakukannya?" Dan mereka mengatakan,
Tuhan, kami percaya. Apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, terjadilah pada kalian sesuai iman kalian. Iman yang mana? Iman yang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan demikian menjadi cahaya di dalam hidup mereka. Sekalipun mereka buta, mereka dijamah oleh Yesus, dan daya kekuatan Yesus Kristus sebagai Tuhan menyembuhkan mereka yang buta hanya dengan jamahan saja. Inilah daya kekuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Yang seperti ini diimani, itu terjadi oleh Yesus dalam kuasa ilahinya sebagai Tuhan. Iman itulah yang membuat mereka sembuh. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita mengimani Kristus di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikannya sebagai sumber cahaya, kekuatan, penghiburan kita dalam situasi-situasi yang bahkan paling buruk sekalipun yang terjadi dalam hidup kita? Kalau kita sungguh mengandalkan kekuatannya, tidak ada yang mustahil bagi kita. Yang terbaik dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mari kita datang kepada Yesus seperti dua orang buta, dengan iman seperti mereka, menerima, mengakui, percaya, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mujizat akan dinyatakan kepada kita. Setidaknya seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, pada waktu itu orang-orang yang sesat pikiran akan mendapatkan pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Mari kita persembahkan hidup kita agar kita dianugerahi rahmat dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita pun dimampukan menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam